Shalom Bapak Ibu sekalian, ketemu kembali dalam acara My Lovely Time with Jesus. Pernahkah kita ketemu dengan sepasang suami istri dan mereka ketika mereka cerita, mereka menuntut supaya suami menuntut supaya istrinya lebih dahulu tunduk kepada dia karena sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di firman Tuhan ayat yang pertama kan istri dulu yang harus tunduk pada suami, kemudian suami mengasihi istri. Bagaimana dengan itu persoalan seperti itu? Tiba-tiba saya waktu ditanya seperti itu, saya hanya diingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan, lakukanlah hanya untuk Tuhan. Bukan siapa yang duluan, bukan siapa yang harus memulai lakukan sesuatu, tetapi apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 18, 19 sampai ayat yang ke-25 bicara tentang yang pertama, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Artinya bahwa istri memang harus tunduk kepada suami. Kenapa? Karena Tuhan tahu kebutuhan suami adalah dihormati, diberikan posisi sebagai pemimpin, mengambil keputusan, selalu dihormati, diberikan pujian. Demikian juga ayatnya yang ke-19 dikatakan, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya bahwa kebutuhan istri adalah dikasihi. Bagian suami adalah mengasihi istrinya. Kenapa? Karena ketika istri dikasarin tetapi mungkin ada kata-kata yang tidak benar, itu sangat menyakiti hatinya. Jadi kebutuhan dasar dari seorang istri adalah dikasihi, dicintai, diterima, dipuji. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Firman Tuhan katakan, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Artinya bahwa anak-anak harus taat kepada orang tua. Kenapa? Karena kebutuhan dasar orang tua adalah ditaati, diikuti, diterima, dihargai. Nah, demikian juga orang tua. Firman Tuhan katakan, hai bapak-bapak dan juga ibu-ibu sebenarnya, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Artinya kebutuhan anak adalah diterima, dikasihi. Hatinya harus bahagia, dia harus dapatkan sesuatu yang komplit di dalam keluarga. Dia punya kasih yang melimpah-limpah, dia butuh kasih yang melimpah-limpah dari kedua orang tuanya. Karena itu dikatakan janganlah sakiti hati anaknya. Dalam kehidupan keluarga, kita melihat bahwa manakah yang lebih dahulu. Firman Tuhan katakan, lakukanlah pada ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika istri harus tunduk kepada suami, harus menghormati suami, bukan karena suaminya, tetapi karena Tuhan. Ketika suami harus mengasihi istrinya, bukan karena istrinya, tetapi karena Tuhan. Kalau anak-anak harus menghormati orang tuanya, bukan karena orang tuanya baik, bukan karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tetapi karena Tuhan. Dan kemudian bagaimana supaya orang tuanya juga bisa mengasihi anak-anaknya, bukan karena anak-anaknya, tapi mari lihat karena Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan karena Tuhan. Karena ketika kita lakukan semuanya karena Tuhan, kita akan lihat bahwa hidup dalam keluarga itu sungguh-sungguh amat bahagia. Demikian juga bagaimana kita hidup di luar rumah, ketika kita ada sebagai karyawan, ketika kita ada dalam gereja, ketika kita ada dalam satu persekutuan besar, ketika kita ada dalam satu komunitas yang besar, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dikatakan gini, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Bahwa kita harus tunduk dan taat kepada para pemimpin kita, bukan dalam hal-hal tertentu, bukan pada waktu kita sepakat setuju dengan mereka, tapi dikatakan dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Jangan kita lakukan sesuatu supaya dilihat orang baik, ketika supaya dapat pujian dari pemimpin kita, bukan. Firman Tuhan katakan bahkan di hadapan mereka saja jangan kita hanya untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyenangkan Tuhan kita?
bagaimana menyenangkan pemimpin kita, bagaimana menyenangkan bos kita, bagaimana menyenangkan banyak orang dalam kehidupan kita. Lakukan bukan karena dilihat. Ada waktu kita lakukan segala sesuatu karena kita lihat ada satu mata yang memandang Bapak Ibu dan saya. Dia Tuhan. Lakukanlah semuanya dengan segenap hati kita. Dan ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita ada dalam keluarga, waktu kita di tempat pekerjaan, waktu kita bergereja, kehidupan bermasyarakat, mari lakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Waktu kita lakukan sesuatu, ingat bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Ayat yang ke-24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya pada waktu kita lakukan segala sesuatu, mungkin kita tidak dapat pujian dari orang. Mungkin kita tidak dipuji oleh pemimpin kita tidak dipuji oleh orang-orang yang kita butuhkan pujian itu. Tapi ingat, kamu akan terima upah yang dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah menentukan bagiannya bagi setiap kita karena Dia Tuhan kita. Kita hanya hamba. Mari lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita. Karena dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan dengan segenap hati bagi orang lain, kita sementara melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Ketika Tuhan disenangkan, mari Bapak Ibu percaya, hari-hari ini Tuhan akan mengembalikan upahnya bagi kita. Bukan hanya nanti, tetapi sekarang kita terima upahnya. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu sekalian. Hari ini akan jadi berkat penuh bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Terpujilah nama Tuhan.